yang diambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 9a. 2 Raja-Raja 20 ayat 9a. Kakak bacakan ya. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sekali lagi kakak bacakan. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ayat hafalan ini dihafal dan hari minggu depan diposting atau diupload ke grup WA. Ya, hari minggu depan diposting dan diupload di grup WA. Selamat menghafal. Acara selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan singkat pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Doa tiap hari kalau mampu.
kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, nats untuk kita hari ini yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Raja Hizkia adalah seorang raja yang kuat, yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Di dalam kerajaannya, selama ia memimpin bangsa Israel di Yerusalem, dia tentu ingin mengajak rakyatnya ataupun melihat rakyatnya agar semua taat kepada Tuhan. Namun bangsa Israel di waktu itu banyak yang memuja berhala-berhala. Bangsa Israel selalu mengadakan kebaktian-kebaktian yang memuji roh jahat. Nah, setelah Raja Hizkia melihat rakyatnya yang sudah banyak penuh dengan dosa, dia memberantas semua. Mengapa ia sangat berani? Karena ia adalah seorang yang patuh kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan dia tidak takut. Dia percaya apa tindakannya akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, itulah harapan Raja Hizkia agar rakyatnya ingin percaya hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, walaupun ia seorang raja, ia juga adalah manusia biasa, sama dengan kita. Ia jatuh sakit, yaitu disebut dengan penyakit borok. Penyakit borok itu adalah penyakit yang luka yang penuh dengan nanah. Nabi Yesaya menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Apa di dalam nats kita hari ini? Pesan yang disampaikan oleh Nabi Isa. Firman Tuhan mengatakan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, setelah mendengarkan apa pesan yang diberikan oleh Nabi Yesaya, Raja Hizkia berdoa dengan setulus hatinya dan berdoa untuk membela dirinya, mengatakan, mengapa Tuhan? Saya di dalam tugas saya sebagai seorang raja, saya masih ingin hidup Tuhan. Selama saya bekerja, saya hanya takut kepadamu ya Tuhan. Saya hanya taat kepadamu. Dia sampai nangis sejadi-jadinya. Nah, setelah Raja Hizkia menangis sejadi-jadinya, dan dia membela dirinya karena ia adalah anak yang taat kepada Tuhan. Apakah doanya didengarkan oleh Tuhan? Didengar. Saya sudah melihat hatimu, bahwa engkau sudah menyerahkan hidupmu kepadaku, kata Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena dia memang betul-betul anak yang takut kepada Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Nah, diberikannya lah kesembuhan kepada Raja Hizkia. Dia sembuh, dia senang, bahkan umurnya diperpanjang lagi sampai kepada 15 tahun. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau kita sakit, kita harus serahkan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang yang berdoa selalu memuji Tuhan yang hidup, bukan memuji berhala. Tentu kehidupannya
dalam kelakuannya tinggal sehari-hari, dia akan menjadi anak yang baik, anak yang selalu memuji Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa. Nah, oleh karena itu, jauhkanlah roh-roh yang jahat yang ada di dalam hatimu, tetapi apapun yang datang ke dalam hidup kita, bagaimanapun sakit yang kita derita, sakit yang kita alami, kita serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan obat dari segala penyakit. Kita harus yakin, karena Tuhanlah yang memberikan duka cita dan sukacita di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan yang baik. Engkau telah memberkati kebaktian kami pada hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan menyampaikan kepada hati dan pikiran adik-adik kami sekolah minggu, agar mereka rajin berdoa, agar mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dapat menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang baik, begitu juga dengan adik-adik kami sekolah minggu, jika ada yang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bernyanyi lagu pujian yang berjudul Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah